Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di Hamster Farm Dumai Channel. Nah, di sini saya akan bahas tentang penyebab ekor basah pada hamster. Nah, sebelum kita masuk ke video, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk cek deskripsi box. Di sana ada link Instagram, TikTok, dan juga YouTube Hamster Farm Dumai Channel. Teman-teman bisa memfollow dan mensubscribe channel tersebut. Oke, tidak perlu berlama-lama, kita langsung ke penjelasannya. Saya akan bahas apa itu ekor basah pada hamster. Ekor basah pada hamster ialah penyebab gangguan kesehatan pada usus halus hamster. Dengan gangguan kesehatan tersebut, maka bulu-bulu hamster itu akan ikut basah. Nah, dari situlah hamster bisa uh, mendapatkan uh, penyakit yang bisa dibilang itu sangat fatal ataupun mematikan jika tidak ditangani secepat mungkin. Perlu teman-teman ketahui, penyakit ekor basah pada hamster ini itu biasanya sering terjadi pada saat usia hamster itu 3 sampai 6 minggu. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, hamster-hamster yang dijual di toko ataupun hamster dewasa itu terkena penyakit ekor basah. Itu pasti bisa terjadi karena ada beberapa alasan kenapa hamster tersebut bisa mendapatkan penyakit ekor basah. Penyakit ekor basah pada hamster di sini bisa kita logikakan itu seperti penyakit diare. Biasanya penyebab hamster yang mengalami diare atau mencret itu ialah bakteri yang berkembang secara berlebihan pada tubuh hamster. Itu sering terjadi pada hamster Syrian Longhair. Nah, karena bulunya itu panjang dan juga dia rentan terkena penyakit ekor basah. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan apa penyebab ekor basah pada hamster. Biasanya hamster stres itu ialah faktor utama hamster bisa terkena penyakit ekor basah. Terutama hamster-hamster yang masih berusia muda ya, apalagi pada saat teman-teman beli hamster dari toko peternakan, teman pindahkan ke rumah teman-teman, itu salah satu bisa menjadi penyakit hamster ekor basah. Kenapa? Karena hamster tersebut stres. Karena hamster tersebut stres, maka bakteri yang ada di dalam tubuh hamster itu berkembang secara berlebihan, makanya dia bisa menjadi diare. Perlu teman-teman ketahui, penyakit ekor basah pada hamster ini ya bisa menular ya. Jadi pada saat teman-teman mempunyai hamster lebih dari satu dan teman-teman lihat itu ada satu ekor hamster yang penyakitnya ekor basah ataupun diare, itu cepat teman-teman pisahkan dari hamster lainnya. Karena kalau tidak teman-teman pisahkan, itu akan mengenai semua hamster yang ada dalam satu kandang tersebut. Dan kesalahan yang paling fatal, jika teman-teman tidak mengetahui dan juga tidak cepat untuk memberikan penanganan, hamster teman-teman itu akan mati. Selain itu juga faktor kebersihan kandang hamster itu salah satu yang utama juga. Jika teman-teman tidak sering mengganti serbuk hamster, bisa jadi hamster teman-teman itu terkena penyakit ekor basah. Penggunaan pakan sayuran berlebihan itu juga bisa menjadi faktor lainnya pada hamster teman-teman itu terkena ekor basah. Kenapa? Karena pakan utama hamster itu ialah biji-bijian, bukan sayur-sayuran. Sayuran itu ialah selingan untuk hamster tidak bosan terhadap pakan utama yang teman-teman berikan. Jadi tidak boleh terlalu sering untuk memberikan pakan sayuran seperti wortel, timun, toge, dan lain sebagainya. Apa saja gejala penyakit ekor basah pada hamster? Yang pertama, teman-teman bisa cek itu anusnya terlihat lembab, basah ataupun kotor. Nah, pada saat teman-teman melihat hal tersebut, teman-teman bisa cek pastikan di seputaran anus ataupun kelamin hamster itu tidak ada cairan kecoklatan. Jika ada, itu sudah pasti hamster teman-teman terkena penyakit ekor basah.
Yang kedua, aroma hamster itu tidak sedap, aroma bau badan hamster ya. Karena badannya itu basah, dia mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, itu salah satu ciri-ciri penyakit ekor basah. Yang ketiga, hamster teman-teman itu tidak nafsu makan. Jadi pada saat teman-teman melihat ada satu hamster yang dia hanya tidur, tidak mau makan, badannya tambah lama tambah kurus, dan juga bulunya itu basah di bagian ekor, itu sudah pasti itu ya penyebab dari diare ataupun ekor basah. Nah, teman-teman harus bisa menangani ataupun memberikan pertolongan pertama sebelum teman-teman bawa ke dokter hewan. Yang keempat, mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya. Nah, cairan di sini seperti yang saya bilang, bulunya itu terlihat basah. Dia juga bisa mengeluarkan cairan dari dalam tubuhnya, seperti keringat ya, tapi terindikasi bau yang tidak sedap. Itu salah satu ciri dari penyakit ekor basah. Yang kelima, postur hamster tersebut membungkuk. Nah, teman-teman bisa melihat ataupun nampak pada saat hamster teman-teman itu tidak selera makan, badannya tambah kurus, dan posturnya pasti sedikit membungkuk. Itu bisa terjadi hamster teman-teman lagi terkena diare, dan juga dia tidak semangat untuk melakukan aktivitas. Yang keenam, bulu hamster terlihat berantakan dan kotor. Seperti yang kita tahu, hamster yang sehat ialah hamster yang bersih dan juga bulunya tidak berantakan. Jadi pada saat hamster teman-teman itu berantakan bulunya dan juga sedikit lusuh, itu bisa terindikasi penyebab ekor basah. Yang ketujuh, lemas dan tak bertenaga. Hamster teman-teman jika terjangkit penyakit ekor basah, dia tidak akan aktif. Dia akan selalu diam, lemas, tidak mau makan, dan juga tidak bertenaga. Itu salah satu penyebab ekor basah pada hamster juga. Itu dia tadi 7 gejala penyebab hamster terkena penyakit ekor basah. 7 gejala ya. Teman-teman bisa simak dan pahami penjelasan yang saya sudah jelaskan tadi. Semoga teman-teman bisa memahaminya dan semoga bermanfaat. Dan semoga juga teman-teman mempunyai hamster yang tidak pernah terkena penyakit ekor basah. Nah, untuk cara menangani penyakit ekor basah di next video ya teman-teman. See you di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.